narik ya sepi mas, tapi ya tetap narik, masih dapat, tapi keadaannya emang sepi jadi nunggunya lama, nggak juga itu. Yang sehari online pun nggak oleh. Iya wes. Aku itu. Iya benar. Nggak boleh sambat. Menurun, nggak ramai seperti yang dulu sebelum corona. Penghasilan yang ngaruh, penjualannya kan menurun, bayaran yang menurun. Selamat datang di Jagat Jawi di episode 2. Tetap bersama Mas Budi. Mas, kaget aku. kali ini kita akan membahas soal pandemi corona yang efeknya itu jelas ke ekonomi. Nah, yang menarik, respon orang itu bisa macam-macam loh. Ada teman saya itu driver taksi online. Itu dia jelas 2 bulan sebelum lebaran itu dia sudah turun. Akhirnya sepi, nggak dapat orderan sama sekali. Dia mulai lagi, ya mulai membaik tapi juga masih sepi. Terus ada penjual makanan. Begitu corona duang gitu, langsung sepi. Ada juga yang temen itu gajinya dipotong karena perusahaannya agak goyang dikit gitu, terus gajinya dipotong. Yang menarik itu responnya macam-macam. Yang taksi online itu dia masih bisa senyum-senyum padahal anaknya mau masuk sekolah besok. Itulah biaya loh. Wah. Tapi ada yang temen yang statusnya itu dari ODP, orang drop penghasilan itu jadi PDP, pendak dino paduro bojone mbrebeki tanggane. Itu Mas Budi. Ya. Itu orang kenapa bisa responnya macam-macam gitu itu toh? Ya. Orang bisa merespon sebuah peristiwa, sebuah fenomena dengan sikap yang bermacam-macam, itu tergantung bagaimana mereka memandang peristiwa itu sebagai apa. Ini adalah persoalan COVID kan, yang berimpact pada ekonomi kan, yang karena pekerjaannya kacau kan. Nah, penghasilannya kacau. Iya, penghasilannya kacau karena dunia kerjanya kacau juga kan. Orang yang bisa menyikapi dengan baik itu karena dia bisa berpikir secara mendasar. Jadi kan bekerja itu alat untuk memenuhi yang namanya pangupa jiwa. Nah, pangupa jiwa itu sederhana sebetulnya, hanya 3, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu sing penting ora kademen, pangan itu sing penting pas luwe mesti enak, sing ketiga papan itu sing penting nyaman untuk berteduh kan. Nah, kalau bisa berpikir secara dasar semacam itu, maka dia akan bisa menyikapi dengan guyang-guyu kayak teman Anda tadi. Ya. Tetapi ada orang yang menyikapi dengan sikap seolah-olah ini pandemi ini sama dengan yang lalu. Ini lalu terjadi kesenjangan. Nyatanya pandemi kok, nyatanya pekerjaan kacau kok, nyatanya tidak bisa bekerja kok. Masih akan memenuhi kebutuhan seperti kemarin, pasti kacau. Ini orang-orang yang sedih itu disebabkan karena itu. Yang penting beras ada, sayur pokoknya lauknya ada, biar bisa makan gitu. Mbak tinggal ya untuk sementara ngambil di tabungan dulu, ditahan, mungkin ya buat makan aja. Ya alhamdulillah ada lah mas, gitu. Kan dibantu istri juga. Tapi ya paket mau masuk SD, tambah biaya pasti. Terus biaya pendidikan alhamdulillah wis disisihkan lah. Terus ada nek di pendaftaran, tapi engkau untuk bulan ke depannya ya kita cari lagi. Pinter-pinter ngolah keuangannya mas. Terus bagaimana Pak? Biar saya bisa ya ikut mesam-mesem itu loh. Walaupun ya kondisinya seperti ini, tapi kan tetap santai, mesam-mesem, tetap menyenangkan itu. Oh iya, teman saya tadi. iya. Pertanyaannya saya balik, kalau Anda sedih, masalahnya selesai apa enggak? Ya enggak. Ya enggak toh. Nah, pilihannya kan Anda tetap bahagia atau Anda mau sedih kan? Dan sedih itu tidak memecahkan masalah kan? Karena masalahnya apa? Masalahnya itu bekerja itu adalah memenuhi kewajiban hidup. Itu sifatnya jihad. Jihad itu memaksa. Orang kalau lapar pasti dijihad untuk melakukan sesuatu. Dan belum ada cerita bahwa di Indonesia itu kelaparan itu tidak ada cerita. Kalau mau obah pasti bisa mamah. Itu prinsipnya orang Jawa, angger obah mesti mamah. Supaya bisa mensikapi semua keadaan dengan
hati senang, hati bahagia, ya harus merasa cukup. Mengapa mereka sedih? Karena merasa tidak cukup. Kemarin hasilnya 10 juta, sekarang tinggal 5 juta. Sekarang kalau 5 juta itu kita hanya berpikir sandang pangan dan papan yang dasar sekali, apa tidak cukup? Wong makan itu sebanyak-banyaknya juga 3 kali kan? Mau papan juga tidak ada ceritanya kan, virus COVID ini mengambrukkan rumah kan, nggak ada ceritanya kan, makanya papan kan tetap ada. Dan sandang itu kan kita sudah tandon dari kemarin-kemarin, sudah punya 1 lemari, 2 lemari, so what gitu loh. Iya, sama ini Pak, ini kan Indonesia Pak. Iya. Indonesia itu kan anak terlantar dan orang miskin dipelihara oleh tetangga. Negara, tetangga itu paling pertama Pak. Iya, kabar baiknya adalah karena modal sosialnya masyarakat kita itu luar biasa, apalagi Jawa ini. Jawa itu nggak bisa merem kok kalau tetangganya lapar. Akan ada gerakan-gerakan, tidak usah di setting, tidak usah di setup seperti apa, pasti akan banyak orang yang bergerak. Kuncinya adalah rasa cukup. Kalau rasanya masih rasa miskin, rasa kekurangan, mau berapapun, mau ada COVID berapapun, nanti COVID-19, 20, 30, dan sebagainya akan tetap merasa kurang dan dia akan sedih. Tetapi orang yang tetap bisa merasa cukup itu akan aman. Jadi praktisnya gini ya Pak, misal saya biasanya habisnya sebulan 1 juta. Ya. Terus ini penghasilan cuma 500.000. Ya. Ya, berarti kan saya harus kembali dulu ke hal dasar situasi Kembali krisis ke ini dasar. toh. Kembali ke Jadi dasar. hal dasar dulu tak penuhin Ya. dan saya harus merasa cukup di situ. Betul. Oke. Terus gini Mas, ini yang paling penting. Ya. Kasih resep Mas, Oke. biar saya itu mudah merasa cukup. Oke. Orang yang merasa susah untuk merasa cukup itu biasanya melawankan pangupa jiwa dengan barang-barang. Misalnya, aku bekerja supaya bisa begini-begini dan itu barang-barang. Atau melawankan pangupa jiwa dengan keadaan. Aku bekerja supaya aku bisa keadaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal kondisinya sekarang COVID. Kita tiarap semua. Ya sudah, jangan menempelkan atau melawankan pangupa jiwa itu dengan barang-barang dan dengan keadaan-keadaan, apapun keadaannya. Kembali ke dasar bahwa pangupa jiwa itu sandang pangan papan, yang dasar-dasar itulah yang kita pikirkan 2 tahun ke depan. Nah, karena rasa cukup itu bukan menempel di benda-benda ini, bukan. Rasa cukup itu nempelnya di rasa. Jadi secara praktis nih Mas, berarti di masa pandemi ini karena kita penghasilannya kurang, ya kan, berkurang pasti toh. Itu solusi pertama adalah berhemat. Betul, 1, berhemat. Dan merasa cukup di situ. Merasa cukup. Tambahannya adalah jangan memenuhi keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Harus bisa membedakan antara 1 keinginan dan 1 kebutuhan. Yang Keinginannya ditunda dulu. Nanti setelah COVID ya. Kita fokus pada kebutuhan-kebutuhan dulu. Tetap semangat ya, meneh ya tetap semangat. Nek rezekine ora insyaallah dapat. Tetap semangat, nek iso golek samben, ben iso urip, iso jalan. Jadi begitu teman-teman. Di masa pandemi ini yang paling penting untuk tetap bisa merasa tenang adalah dengan merasa cukup. Nah, Ya, cukup. merasa cukup, dan mau tidak mau kita memang harus berhemat. Sip. Kita tunda keinginan-keinginan yang aneh-aneh itu dulu ya, yang tersier itu kita tunda. Nanti setelah keadaan normal kembali, penghasilan kembali, baru kita kejar. Sekarang kita prihatin tapi tetap cukup biar bahagia. Ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, ya kan? Tunggu episode 3.